Bertemu kembali dengan Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus untuk belajar ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Apapun kegiatan kita dimulai dengan doa dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semangat terus ya. Kita pertama belajar PPKN dulu ya. Simak penjelasan Bu Miftah. Kita belajar tata tertib saat jam istirahat. Sudah pernah guru jelaskan pada pembelajaran yang kedua kemarin ya. Diingat lagi. Kita lihat teksnya. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Bapak dan ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib saat bermain ya. Jadi semua permainan ada aturannya yang harus dipatuhi oleh orang-orang atau anak-anak yang sedang bermain. Ingat kembali tata tertib atau aturan saat jam istirahat di sekolah yang telah kita pelajari. Sudah dipelajari juga. Semua aturan dibuat untuk melatih kita menjadi disiplin ya. Mematuhi aturan juga sangat penting untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan diri sendiri. Berikutnya, nih, apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Sudah ada aturannya. Nah, ternyata masih ada yang melanggar. Apa akibatnya ya apabila hal itu terjadi? Yang pertama, permainan akan menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Bermain untuk enjoy, untuk happy, untuk refreshing. Tapi kalau sudah ada yang melanggar, pasti semua jadi kacau. Aturannya diacak-acak ya, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua, terjadi perselisihan antar teman pasti karena ada yang memulai ya, akhirnya ada yang tidak terima, jadilah pertengkaran, perselisihan. Yang ketiga, akan dijauhi oleh temannya ya. Jadi anak-anak yang melanggar ya dianggap tidak disiplin, tidak sesuai aturan, tidak tertib, maka dia akan dijauhi. Makanya tidak mau lagi berteman dengan dia ya. Yang keempat, merusak persahabatan. Otomatis kalau begitu persahabatan jadi retak ya. Tidak seiring sejalan lagi karena ada yang curang misalnya. Yang kelima, mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang melanggar akan mendapat sanksi dari temannya atau kalau memang itu agak fatal bisa dari bapak ibu guru ya. Tadi kita sudah belajar apa akibat apabila kita melanggar aturan bermain di sekolah. Sekarang kita belajar ya bagaimana merawat tanaman di sekolah ya. Nah, ini adalah ya, gambar ya sekolah yang di selasar atau di halaman sekolah itu ada pot-pot bunga, sungguh indah. Di sekolah kita juga ada ya. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Jadi, kamu bermain, kamu berolahraga, kamu harus berhati-hati, perhatikan lingkungan yang ada di sekitarmu. Jangan sampai kamu ceroboh kemudian memecahkan pot bunga atau merusak tanaman yang ada di sekolah. Sekarang, tata tertib merawat tanaman di sekolah. Yang pertama yaitu menyiram tanaman secara rutin agar tidak layu dan tidak mati. Kemudian yang kedua, memberi pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, mencabut rumput pengganggu karena kalau tidak nanti pertumbuhannya terganggu ya, kurang maksimal. Yang keempat, daun dan bunganya yang tidak dirusak, tidak dipotek-potek, tidak dipetikin ya. Kemudian 5, memotong daun yang terkena hama atau ada ulat ya, kita bersihkan, kita buang.
Yang wajib mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah adalah semua warga sekolah tanpa kecuali. Peraturan tersebut wajib dipatuhi agar lingkungan sekolah indah dan asri, yang tentunya sangat berpengaruh dalam kenyamanan proses belajar mengajar. Sekarang, apa akibatnya apabila tidak mematuhi aturan merawat tanaman di sekolah? Yang pertama, tanaman akan layu dan mati karena tidak diurus dengan baik. Kemudian yang B, tanaman menjadi rusak. Yang C, lingkungan sekolah menjadi gersang, panas, ya, tidak asri lagi. Ini sangat berpengaruh pada kenyamanan saat belajar mengajar. Nah, ini saja yang guru jelaskan, ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Sodiki dan Umar. Semangat terus. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kalian sudah belajar dengan Bu Miftah muatan PPKN, sekarang kita lanjut dengan muatan bahasa Indonesia dengan Pak Guru, ya. Coba kalian perhatikan semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, di muatan bahasa Indonesia untuk pembelajaran 5 dan 6 ini, nanti kalian masih belajar tentang menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan mengenal tanda baca. Ya, di sini ada cara membuat kalimat tanya atau perintah membuat kalimat tanya. Tolong perhatikan. Ayo berdiskusi. Lakukan tanya jawab dengan teman di sekolahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Pertanyaan pertama atau perintah yang pertama adalah tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Pertanyaannya adalah apa contoh tata tertib yang ada di sekolahmu? Nah, di sini satu perintahnya tadi sudah menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian kita juga masih belajar huruf kapital, yaitu satu di awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Kemudian berikutnya tanda baca. Di sini kalau kita membuat kalimat pertanyaan berarti menggunakan tanda baca tanya. Nah, ini ya yang harus diikuti dengan tanda tanya. Nih, apa contoh tata tertib yang ada di sekolahmu? Harus ditutup dengan tanda tanya. Jawabannya adalah tidak boleh makan di dalam kelas saat istirahat. Nah, itu sih kita sudah terbiasa ya, tidak kita lakukan. Oke, perintah yang kedua. Tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Nah, pertama kita menggunakan huruf tegak bersambung, yang kedua menggunakan huruf kapital, dan ketiga tanda tanya. Nih, awal kalimat menggunakan kapital, ya, kemudian ditutup dengan tanda tanya. Bagaimana sikapmu saat jajan di kantin? Jawabannya adalah saya harus antri saat jajan di kantin. Tetap menggunakan huruf kapital di awal kalimat, ya. Oke. Yang perintah ketiga, tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Kalau kita buat pertanyaan adalah apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Menggunakan kapital karena awal dan ditutup dengan tanda tanya. Mohon maaf nih, tanda tanyanya belum tertulis ya. Tapi di sini harus menggunakan tanda tanya. Pernah. Hampir semua rata-rata siswa yang ada di SD Gurita khususnya pernah melakukan atau melanggar aturan di sekolah, ya. Oke, selanjutnya kita ke berikutnya. Ayo menulis. Tulis
Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini berarti kita disuruh menyalin menjadi huruf tegak bersambung. Kalau ini tulisan pisah ya. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita tetap menggunakan huruf kapital. Kita harus paham dengan aturan ejaan menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, Pak Guru bacakan. Lani, hari ini aku mendapat tugas piket kelas, kata Lani. Sama Lani, aku juga piket hari ini, kata Sindin. Setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas, kata Lani. Tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman, kata Udin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah ini huruf kapital di awal kalimat. Bentuknya H berarti seperti ini, kemudian S ya, kemudian ada T dan sebagainya. Nanti kita juga berbeda penulisan kapital di awal dengan penulisan huruf sambung di tengah ya. Contohnya L kalau di awal kapital seperti ini, tapi kalau di tengah adalah seperti ini ya, dia lebih kecil. Makanya di tugas-tugas yang Pak Guru berikan termasuk ulangan kemarin, Pak Guru sudah memberikan garis-garis garis 6 sehingga tulisan kalian akan terlihat lebih rapi dan lebih mudah untuk dibaca. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Setelah muatan bahasa Indonesia nanti akan dilanjut dengan muatan matematika. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika dengan Bu Mar. Hari ini kita masih akan membahas tentang satuan berat pada sebuah benda tentunya. Nah, belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin masih tentang huruf kapital dan huruf tegak bersambung. Dihafal baik-baik. Nah, huruf kapital itu untuk apa saja? Ibu minta tentang aturan, oke? Ya, karena kita hidup itu perlu aturan ya anak-anak ya. Jadi nggak bisa sembarangan seperti itu. Nah, di muatan matematika ini, anak-anak masih ingatkah kalian dengan macam-macam timbangan dan satuan berat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, ingat ya, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar macam-macam timbangan. Ada timbangan badan, neraca, bebek, digital, timbangan duduk, dan sebagainya. Masih ingatkah kalian dengan satuan berat yang terdapat pada timbangan? Betul sekali. Dalam mengukur berat benda dengan timbangan terdapat satuan berat yang baku, antara lain. Yang pertama adalah kilogram atau biasa kita singkat dengan kg. Yang kedua adalah hektogram atau biasa kita disingkat dengan Hg. Atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan ons ya anak-anak. Yang ketiga adalah gram atau G. Nah, oke, baik. Kalau tadi kalian sudah mengingat kembali tentang satuan berat, di sini Bu Guru akan mengulas tentang macam-macam satuan berat dan jika dipindah ke satuan berikutnya. Nah, ini mohon kalian perhatian, kalian ingat baik-baik ya anak-anak. 1 kilogram itu sama dengan 10 on. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 on sama dengan 100 gram. Sedangkan 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 100 gram sama dengan 1 on. 10 on sama dengan 1 kilogram. Jadi kalau dari kilo ke ons itu dikali, dari kilo ke gram dikali, dari ons ke gram dikali, tapi sebaliknya, jika dari gram ke kilo dibagi, dari gram ke ons dibagi, dari ons ke kilo juga dibagi. Nah, jadi diingat baik-baik ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah mengulas sedikit materi yang pernah kita pelajari dari mulai timbangan dan berat benda. Setelah ini, Bu Guru akan memberikan kalian soal matematika. Bu Guru harap kalian bisa mengerjakannya dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah selesai, kalian boleh mengirimkan hasil pekerjaan kalian kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini.
Semoga anak-anak selalu bersemangat dalam belajar. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang selalu banyak membantu. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita berdoa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabahu wa arinal batilan batilan warzuqna tinaba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu untuk melaksanakan 5M dan beribadah. Thank you so much. Love you anak-anak.